Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CTP. Pada video kali ini saya ingin memberikan beberapa kosakata atau kata-kata dalam bahasa Sunda, karena ada beberapa teman yang menanyakan tentang bahasa Sunda. Mereka yang berada di seputaran kota besar seperti Bogor, yang kota-kota yang sudah dekat dengan ibu kota, banyak sekali masyarakat atau teman-teman semua yang tidak bisa bahasa Sunda. Namun memang pada kenyataannya Bogor adalah wilayah Jawa Barat yang notabene-nya pelajaran bahasa Sunda pasti ada di dalam pelajaran sehari-hari atau pelajaran sekolah. Oke, kali ini saya ingin memberikan pelajaran atau kata-kata bahasa Sunda sehari-hari dulu. Seperti jika ada yang bertanya, mau kemana? Bahasa Sundanya apa sih? Oke, kalau mau kemana, bahasa Sundanya bisa dengan kata-kata bade ka mana. Mau ke mana? Bade ka mana. Mudah kan? Simple sebenarnya, antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia tidak begitu jauh perbedaannya. Jadi mau itu bisa berarti bade, ke kamana bisa berarti kemana. Jadi kalau ada yang berkata mau kemana, bade kamana, bahasa Sundanya bade kamana. Jawabannya apa kalau ada kata-kata mau kemana atau bade kamana? Kalian bisa menjawab. Jika kalian ingin ke warung atau ke pasar, jawab saja mau ke pasar, jawab aja seperti itu. Atau bade ka pasar, bahasa Sundanya mau bade ka pasar. Nah seperti itu. Jadi kalau si A bertanya, ibu bade ka mana, boleh dijawab sama ibu-ibu atau sama adik-adik semua, bade ka pasar. Atau kalau yang mau ke sekolah, bade ka sakola, bade ka sakola, mau ke sekolah, bade ka kampus, mau ke kampus. Nah seperti itu. Terus ada kata-kata lagi, atos emam teu acan. Itu adalah dalam bahasa Indonesia artinya sudah makan belum. Atos itu dalam bahasa Indonesia berarti sudah. Makan sama aja makan. Kalau atos emam teu acan, sudah makan belum. Nah, teu acan itu bisa bermakna belum, teu acan, belum. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika bertanya atos emam teu acan, sudah makan belum? Jawabnya teu acan. Itu kalau belum, teu acan. Bisa kalau misalkan kita sudah, bisa jawab atos. Atos gitu, atos. Nah, gitu. Ingat, kata-kata bahasa Sunda itu tidak sulit, tidak rumit, tapi juga ada beberapa kata-kata Sunda yang hampir sama pengucapannya namun beda arti. Nanti kita belajar di next pelajaran selanjutnya ya. Kemudian ini adalah pelajaran sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Seperti ibu bertanya kepada anaknya, Neng. Neng itu adalah sebutan untuk anak perempuan. Neng, bisa neng. Neng itu umum untuk anak perempuan, umum neng. Kalau untuk kakak perempuan bisa teteh, bisa ece atau cece, teteh, itu untuk kakak perempuan. Sebutan panggilan kepada kakak perempuan. Kalau kepada perempuan pada umumnya bisa neng. Kalau kepada laki-laki itu bisa dipanggil AA atau akang. Itu panggilan kakak. Kakak untuk laki-laki AA atau akang. Nah, kalau untuk panggilan paman itu bisa dipanggil emang atau mang. Emang. Nah, kalau kakak kalau itu paman, kalau bibi bisa dipanggil bibi. Bibi aja nggak apa-apa, bibi. Nah, untuk untuk kakak kakak mama atau kakak ibu kita atau kakak bapak kita biasanya di dalam bahasa Sunda dipanggil uak. Itu untuk panggilan kepada kakak dari ibu kita atau kakak dari ayah kita. Kita memanggilnya uak. Nah, jadi panggilan kepada kakak ibu dan kakak bapak kita adalah uak. Itu untuk laki-laki dan untuk perempuan juga tetap uak.
Beda. Kalau untuk om dan bibi itu beda. Kalau om dipanggilnya emang, kalau tante dipanggilnya bibi. Nah, seperti itu. Bibi bisa berarti bibi itu adiknya mama, adiknya papa. Bisa berarti juga orang yang sering membantu kita di dapur, bisa sering dipanggil bibi gitu. Namun tidak semua panggilan bibi itu adalah panggilan untuk orang yang membantu di rumah, karena pada dasarnya di Sunda bibi adalah panggilan untuk adik perempuan dari ibu kita atau dari ayah kita. Nah, seperti itu. Atau juga istri dari paman kita panggil bibi. Nah, kita kembali lagi ketika ada percakapan dari orang tua kita, yaitu dari ibu seperti gini. Teh, tolong pangmeserkeun uyah. Nah, itu adalah kata suruh dari orang kita. Teh itu berarti panggilan untuk anak perempuan yang udah gede. Teh, mungkin ada adiknya dipanggil Neng, atau adiknya dipanggil Aa, atau itu panggilan kesayangan boleh. Teh, tolong, punten. Biasanya orang tua nggak bilang punten sih, karena punten itu untuk kita kepada orang tua atau kepada teman atau kepada kakak yang lebih tinggi. Teh, pangmeserkeun uyah di warung. Nah, artinya teh pangmeserkeun, tolong beliin. Pangmeserkeun artinya tolong beliin. Nah, tolong beliin uyah. Uyah itu adalah garam. Uyah. Nah, di warung artinya ya tetap di warung. Jadi teh tolong beliin garam di warung. Nah, bahasa Sundanya adalah teh pangmeserkeun uyah di warung. Seperti itu. Ada lagi, teh pangmeserkeun gula di warung. Berarti ya teh tolong beliin gula di warung. Gula tetap gula lah. Teh pangmeserkeun cabe di warung. Cabe dalam bahasa Sunda bisa cengek. Bahasa Sunda kata-kata cabe, kalau cabe itu kalau di bahasa Indonesia itu rawit ya, cabe rawit atau cabe merah, cabe keriting gitu ya. Kalau di Sunda bisa cengek untuk cabe rawit yang kecil. Nah, kalau cabe keriting ya tetap disebutnya cabe keriting, tapi e-nya jadi i, cabe kiriting. Itu Sunda, bahasa Sundanya. Cabe keriting, cabe kiriting. Nah, seperti itu. Tidak banyak perbedaan, jadi masih bisa dicerna oleh teman-teman yang tidak bisa bahasa Sunda. Nah, jawaban ketika ditanya teh pangmeserkeun uyah di warung. Nah, teman-teman yang jika disuruh oleh ibunya seperti itu bisa dijawab muhun mangga. Muhun mangga artinya iya. Iya, mangga. Mangga itu boleh ya, mangga bukan mangga buah ya, bukan buah. Mangga itu bisa artian iya, kata-kata menurut atau menyetujui. Mangga. Nah, seperti itu. Bukan buah mangga ya. Kalau bahasa Indonesia mangga berarti buah. Kalau bahasa Sunda mangga itu iya, kata-kata iya ya gitu. Atau menolak alim, atau jangan pakai ya, alim itu nggak mau. Alim itu kalau bahasa Sunda itu berarti seseorang yang mempunyai ilmu agama yang baik, terus kelakuannya baik ya, orang alim gitu. Kalau bahasa Sunda alim itu nggak mau, tapi itu bahasa yang halus, alim gitu. Alim mah gitu, alim bu, alim bunda, alim. Nah, itu alim itu nggak mau ya. Jadi kalau mau muhun, cukup muhun aja. Muhun berarti iya, mangga sini gitu ya. Atau misalkan alim. Nah, seperti itu. Ada lagi, berarti udah 2 bahasa nih. Udah ada 3 ya pelajaran. Badai ka mana, terus sudah makan belum, terus emam taca, udah gitu teh pangmeserkeun uyah, jawabnya alim. Nah, itu udah 4 ya. Terus kata-kata sehari-hari lagi yang seperti misalkan teman-teman mau pamitan kepada orang tua misalkan. Nah, bisa pamitannya seperti ini. Mah atau bunda atau ibu atau emak
terserah panggilan teman-teman kepada orang tua seperti apa, bapak, ayah, dedi, atau segala macam terserah. Jadi seperti ini, Pak, izin bade angkat ka sakola. Nah seperti itu, Pak, abdi izin bade angkat ke sekolah. Artinya, Pak, saya izin mau berangkat ke sekolah. Itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya ya. Kalau atau misalkan, Pak, abdi izin bade ameng. Bu, saya permisi mau main ke rumah Kabumi Rerencangan. Berarti ke rumah teman. Teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu. Kita sambung di part kedua biar teman-teman tidak pusing. Teman-teman pelajari dulu kata-kata ini, lumayan untuk pelajaran. Nanti di part kedua kita sambung lagi dengan kata-kata atau kalimat bahasa Sunda yang lebih banyak lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tetap tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian ya di grup-grup kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.